Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syakira Zatia Putri. Di sini saya izin untuk memoderatori presentasi kami dari Project Based Learning Radiofarmasi yang berjudul Aplikasi Injeksi Fluodeoksiglukosa F18 pada penyakit tumor primer insidental, khususnya pada kanker payudara. Anggota kelompok 8 terdiri dari Setia Vitaningrum, Aldo Setiawan Lukas, M. Rosari Resalia, Diagina Alifah, dan saya sendiri Syakira Zatia Putri. Dalam presentasi kami kali ini, kami akan bahas seputar kanker payudara, mulai dari pengertiannya, penyebab tingginya kasus, patofisiologi, etiologi, serta penanganannya. Juga kami akan bahas tentang injeksi fluodeoksiglukosa F18 dan penerapannya. Latar belakang. Tumor primer insidental atau insidental aloma biasanya ditemukan secara tidak sengaja pada organ pada saat pemeriksaan medis melalui pencitraan positron emission tomography atau computed tomography dengan injeksi radiofarmaka seperti fluorodeoksigglukos. Tumor primer insidental yang sering ditemukan yaitu kanker tiroid, kanker paru-paru, kanker payudara, kanker kelenjar adrenal, dan kolateral, di mana tumor ini dapat berupa keganasan primer baru. Kanker payudara merupakan salah satu tumor ganas yang tumbuh dan berkembang di dalam jaringan payudara, khususnya pada kelenjar susu, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang seperti lemak dan jaringan ikat. Kanker payudara tidak hanya menjadi jenis kanker yang paling sering didiagnosis, tapi juga penyebab utama kematian akibat kanker di kalangan para wanita. Nah, tingginya kasus kanker payudara itu bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri untuk screening dini. Kemudian bisa juga disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang kanker payudara. Sehingga banyak para wanita itu tidak bisa mengenali gejala awal dari kanker payudara seperti benjolan yang berada di payudara atau di ketiak dan adanya perubahan pada bentuk kulit atau keluarnya juga cairan dari puting. Patofisiologi dari kanker payudara itu dimulai dari perubahan sel normal menjadi sel kanker yang tumbuh tak terkendali. Nah, ini bisa dimulai itu dari saluran susu atau di lobulus. Kemudian proses ini melibatkan hiperplasia sel, perkembangan sel atipik, hingga karsinoma in situ yang menginvasi stroma. Kemudian, etiologi kanker payudara ini melibatkan faktor genetik, faktor lingkungan, dan hormonal. Nah, mutasi gen BRCA1 dan BRCA2 ini yang berperan sangat signifikan. Faktor eksternal seperti infeksi, paparan zat kimia, sinar ultraviolet, serta stres juga dapat memicu perkembangan dan memperburuk keadaan sel yang ada di payudara ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan dari kanker payudara. Ada 3 step dalam kita melakukan penanganan dari kanker payudara itu. Pertama adalah sadari gejala dan melakukan pemeriksaan lebih awal. Yang kedua adalah deteksi dini guna mencegah penyebaran dari kanker payudara. Seperti kita menggunakan produk-produk dari radiofarmasi seperti injeksi fluodeoksigglukos F18. Dan terakhir yaitu adalah kita melibatkan berbagai pendekatan seperti termasuk operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Tadi sudah sempat dibahas mengenai fluodeoksigglukos F18 pada penanganan kanker payudara. Jadi apa sih fluodeoksigglukos F18 itu? Jadi merupakan molekul radioaktif yang berbahan dasar glukosa yang umumnya digunakan sebagai agen diagnostik bersama dengan tomografi emisi positron atau PET. Nah, F18 juga diinjeksikan melalui intravena dan menyebar secara sistemik dan terakumulasi pada jaringan-jaringan abnormal seperti inflamasi ataupun jaringan-jaringan tumor. Nah, ternyata F18 juga cenderung aman digunakan termasuk pada ibu menyusui. Karena apa? Karena memiliki kadar yang cenderung rendah dan memiliki sifat radiasi yang cepat hilang, sehingga memberikan resiko yang minim bagi bayi yang disusuinya. Namun, perlu diingat, kontak ibu dan bayi harus tetap diperhatikan, karena khususnya pada periode 1-12 jam pasca pemeriksaannya. Kemudian ada terkait dengan penerapan fluodeoksigglukos F18 dalam bidang medis, terutama untuk deteksi kanker payudara melalui positron emission tomography atau PET. Jadi yang pertama, fluodeoksigglukos F18 atau FDG F18 diinjeksikan ke dalam tubuh pasien dan menyebar melalui aliran darah secara sistemik. Kemudian, molekul FDG F18 masuk ke dalam sel tubuh melalui reseptor glukosa jenis GLUT1 dan GLUT3, di mana sel-sel tumor cenderung memiliki aktivitas metabolisme yang lebih tinggi,
tetapi jumlah enzim glukosa 6-fosfat di dalamnya relatif rendah, di mana hal ini yang menyebabkan FDG-F18 yang masuk ke dalam sel tumor tidak dapat mengalami proses defosforilasi atau proses penghilangan gugus fosfat. Akibatnya, FDG-F18 tetap berada di dalam sel tumor dan terjebak di dalamnya. Sehingga FDG-F18 yang terakumulasi di dalam sel-sel tumor akan menghasilkan sinyal yang dapat dideteksi menggunakan teknologi PET scan, di mana proses ini membantu para dokter dalam memvisualisasikan lokasi tumor atau sel-sel dengan aktivitas metabolisme tinggi, sehingga mendukung diagnosis dan evaluasi kanker payudara secara lebih akurat. Lalu ada penerapan fluodeoksiglukos F18 dalam terapi kanker payudara, di mana melalui 3 fase utama. Yang pertama ada fase staging. Pada fase ini, teknik pemeriksaan itu dengan menggunakan F18 dan PET scan. Digunakan untuk mendeteksi metastasis tumor dengan lebih efektif dibandingkan dengan teknik pencitraan lainnya. Metode ini membantu menentukan tingkat penyebaran kanker sehingga dokter dapat merancang rencana pengobatan yang lebih optimal. Kemudian kedua ada fase deteksi kekambuhan. Fluodeoksiglukos F18 itu memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi kekambuhan kanker, baik pada area lokal maupun metastasis. Keunggulan ini membuatnya lebih andal dibandingkan dengan metode konvensional, sehingga membantu dalam pemantauan jangka panjang pasien pasca terapi. Dan ketiga, itu ada fase deteksi respon terapi. Jadi, F18-FDG PET dapat digunakan untuk mengevaluasi respon pasien terhadap terapi, baik pada periode terapi neoadjuvan maupun kemoterapi. Teknik ini memungkinkan dokter untuk membandingkan perkembangan tumor sebelum dan setelah pemberian terapi, sehingga dapat menyesuaikan strategi pengobatan bila diperlukan. Kekurangan F18 fluorodeoksiglukos positron emission tomography atau compute tomography. Jadi yang pertama itu ada positif palsu, di mana F18-FDG itu tidak hanya berfokus pada pemeriksaan tumor, tetapi juga pada kondisi non-neoplastik seperti infeksi, inflamasi granulomatosa, dan penyakit autoimun, di mana hal ini dapat menyebabkan hasil positif palsu pada pemindaian F18-FDG PET-CT. Kemudian ada negatif palsu, di mana hasil negatif palsu ini didapatkan ketika ditemukan pada kasus tumor dengan ukuran kecil, yaitu kurang dari 1 cm, di mana itu terjadi akibat adanya keganasan non-agresif seperti karsinoma in situ, karsinoma lobular, dan subtipe tubular karsinoma payudara. Dari presentasi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa injeksi fluodeoksiglukos F18 atau actin FFDG berperan penting dalam deteksi dini dan penilaian kanker payudara. Senyawa ini terakumulasi pada sel kanker dengan metabolisme glukosa tinggi, yang memungkinkan visualisasi tumor secara akurat melalui PET-CT, termasuk deteksi metastatis yang sulit terdeteksi dengan CT biasa. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.